Sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Padahal betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'al ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondokan, semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Wahabi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bugiyatul Mustalcidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdul Rahman Wahabi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang kurut. Hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alawi, bukan berarti tidak ada silsilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga Allah kumpulkan bersama orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Saya kira ini kita semua pasti sepakat. Kalau masalah yang lain mungkin kita tidak sepakat. Walaupun secara garis besar ada yang kita sepakati bersama. Termasuk ketika kita membandingkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya ini, dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini keduanya sama-sama orang alim di NU. Itu catatan yang paling pentingnya dulu. Di bagian apa mereka berdua ini sepakat? Tentu di bagian masalah pencatatan. Atau kitab yang mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah. Kalau kita mengikuti kajiannya Kiai Haji Imaduddin kan mengatakan beberapa ratus tahun hilang catatannya, tidak disebut dalam kitab, tidak disebut oleh An-Nasabah, oleh ulama ahli nasab di abad-abad yang mengiringi Ubaidillah atau setelahnya. Tetapi dicatatnya justru ratusan tahun, 400 atau berapa baru ada muncul kitab yang menuliskan nama Ubaidillah. Ternyata ini dibenarkan oleh Kiai atau Gus Yahya ini. Apa bukti dibenarkan? Beliau kan mengatakan meskipun tidak tercatat. Orang kalau sudah bilang meskipun, itu sudah taslim namanya, sudah terima. Perkara Kiai Imaduddin memposisikan tidak tercatat itu sebagai bahasanya tidak terbukti secara ilmiah, lebih ke arah tidak menerima, sementara Gus Yahya ini lebih ke arah kita tetap percaya, yaitu sudah perbedaan di bagian lain. Saya bicara yang sepakat dulu. Kemudian kalau kita perhatikan, hujahnya Ketum PBNU ini, Gus Yahya ini, adalah dari aspek barokah. Kita merasakan barokahnya kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh salah satu dari Habib Sadah Ba'alawi. Kita juga merasakan barokahnya, bahkan sering menggunakan kitab Bughyatul Mustarsyidin, kumpulan fatwa-fatwa madhab Syafi'i. Ya kalau kita urut-urut ya banyak, bukan hanya itu. Ada Risalatul Mu'awanah, ada An-Nasoih Ad-Diniyah. Bahkan pesantren-pesantren NU itu akrab sekali mengamalkan Rotibul Haddad ya, Rotibul Atos dan sebagainya. Bahkan ada At-Takrir As-Sadidah ya, At-Takrir As-Sadidah atau Takrir As-Sadidah ya. Ada juga Al-Yaqutun Nafis ya, yang dikarang oleh Habib Bermarga Asyatiri kalau tidak salah, terus diberikan sarah oleh cucunya. Artinya kalau dari sisi keberkahan ilmu kita tidak berselisih. Tidak ada orang yang berselisih bahwa ilmu itu membawa berkah, bahwa penulisnya itu memberkahi. Artinya kita belajar itu dapat berkah. Allah jadikan mereka wasilah, kita dapat kebaikan, itulah kita sebut barokah. Tetapi ketika memposisikan ini sebagai hujah untuk membenarkan nasab, itu mungkin orang berbeda-beda. Yaitu pilihannya Kiai Haji Yahya ini, Ketua Umum PBNU ini, silahkan. Sementara kalau Kiai Haji Imaduddin lebih fokus kepada masalah pendataan. Tetapi di bagian akhir, ini yang lebih menarik sebetulnya. Ketika Gus Yahya ini mencoba menyampaikan argumentasi yang mungkin bisa diukur secara keilmuan. Kalau barokah kita mau ukur apa? Gitu. Apa-apa yang tidak perlu kita ukur, ya, tidak ada tolak ukurnya, ya tidak perlu kita ukur. Ya. Tapi kalau dia membawa konteks pembicaraan tentang keabsahan hadis, di mana ditarik kesamaan, gitu. Hadis itu tidak ditulis langsung. Ratusan tahun setelah Rasulullah baru ada dokumentasi hadis. Dulu yang ditulis di masa Rasulullah itu Al-Quran. Ya. Hadis tidak ditulis. Jadi tidak pernah ada manuskrip hadis. Manuskrip dalam artian ditulisnya ketika Rasul menyabdakan itu. Baru ditulis itu 200 tahun setelahnya. Dan kita percaya. Karena tidak adanya tulisan bukan berarti tidak ada riwayat. Nah, itu kita sepakat. Kalau kita menolak ini, susah kita. Berarti kita hanya mau percaya kepada Al-Quran. Karena apa? Karena yang ada manuskripnya Al-Quran. Hadis itu tidak pernah ada manuskripnya.
Kita rusak Islam kita kalau menolak hanya karena nggak ada tulisannya. Tetapi kita mengenal hadis itu ada tolak ukurnya, yaitu rijalulnya atau perawinya. Hadis itu disebut sahih ketika jalur transmisinya ini adalah orang-orang yang terpercaya. Dan di situ letak kekuatannya. Kalau ada masalah di transmisinya ini, maka hadisnya itu akan ditentukan kelasnya. Bisa hasan, bisa do'if, bahkan bisa maudhu yang paling bawah, palsu. Bagaimana cara mengukur hadis? Hadis ini nilainya setara atau berbanding lurus dengan bagaimana kualitas perawinya. Misalnya ada 5 jalur, fulan, 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 fulan. 4 ini bagus semua, ada 1 aja bermasalah, masalah hadisnya. Bukan, oh kan 4-1, nggak begitu. Kenapa? Karena setiap jalur ini menentukan. Si A mengabarkan kepada B, A orangnya jujur, sikoh. Terus kemudian mengabarkan kepada B, jujur juga ya, sikoh, terpercaya. Mengabarkan kepada C, C-nya ini bermasalah. Doif misalnya. C mengabarkan kepada D, D sama dengan A dengan B. Hadisnya itu ditentukan berdasarkan si C. Jadi tidak boleh ada celah dalam hadis itu. Tidak boleh ada celah. Ya. Sebegitu ketatnya. Sekarang masalah nasab. Oke, kita sepakat tidak ada kitabnya. Berarti kalau mau ditarik kepada hadis, ingin tetap dipercaya, ingin tetap disahihkan, ya kita tanya, jalur sanadnya lewat siapa? Misalnya ada ulama abad ke-14 menuliskan kitab fulan, 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 bin fulan, bin fulan, bin fulan. Itu ada sanadnya enggak? Apa itu sanad? Mutasil, bahasanya itu haddasana. Jadi saya bilang haddasani fulan, fulan berkata kepada saya. Ketika fulan berkata kepada saya, fulan itu mengatakan haddasani, telah berkata kepada saya siapa sebelumnya. Begitu Pak Harus. Kalau ada yang terputus saja ini, masalah itu sudah mengkotik namanya. Apa itu terputus misalnya? Saya mengatakan an fulan, ternyata fulan hidup wafatnya sebelum saya lahir. Itu sudah mengkotik namanya. Sudah tidak bisa saya dianggap mendengar langsung. Ketika tidak mendengar langsung itu sudah masalah. Jadi berat kalau membawa konteks kepada hadis, justru ini akan ya satu sisi membuat tantangan baru. Ya. Ada yang bilang blunder, tapi saya tidak mau bilang blunder ya. Kenapa? Karena justru ini memperkokoh bahwasannya memang harus dicari kitabnya. Kalau memang tidak ketemu, maka ya kecil kemungkinan bisa diterima semua orang. Hadis sahih pun orang ternyata masih kadang-kadang berbeda pendapat tentang kesahihannya. Karena seseorang itu berbeda ya. Lalu sekarang bagaimana cara mengukur orang-orangnya? Kamu tahu, dalam hadis itu Pak, transmitornya itu ya, atau orang-orang yang membawa hadis itu harus dikenal. Misalnya saya meriwayatkan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Ini nama-nama ini harus dikenal. Apa itu dikenal? Harus dibicarakan oleh ulama-ulama. Oh, si fulan itu sikoh. Oh, si fulan itu orang ini yang paling penting nilainya. Oh, dia itu sikoh. Oh, dia itu lemah. Oh, dia itu mungkarul hadis. Sering meriwayatkan hadis sendirian. Padahal dia belum kuat orangnya. Nah, kalau masalah nasab, misalnya kamu menyebut haddasani, mencerita kepada saya fulan. Fulan dari fulan, 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 sampai kepada orangnya. Pertanyaannya, orang-orang ini siapa? Orang-orang ini pasti, saya pastikan, tidak akan mungkin dibicarakan oleh ulama ahli hadis, oleh ulama ahli jarh wa ta'dil. Tidak mungkin orang-orang ini, jalur ini akan terukur dengan kitab-kitab di jalur hadis. Kenapa? Karena kitab-kitab di jalur hadis hanya berbicara tentang orang-orang yang membawa hadis, bukan membawa nasab. Jangankan jalurnya ini mau dipastikan fiqh terpercaya atau tidak, toh dibicarakan saja tidak. Kalau tidak dibicarakan, apa bahasa ulama? Majhul. Kalau majhul sudah tertolak, artinya sudah pasti lemah hadisnya. Berarti nasabnya jadinya lemah. Ini konsekuensi kalau dibawa kepada hadis. Jadi kalau misalnya dari hadis ada 4 atau 5 orang jalurnya, fulan, 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 fulan. Ada satu fulan, nggak diketahui apakah ini tukang bohong, apakah ini jujur atau apa. Nggak ada yang tahu. Nah, itu statusnya lah otomatis majhul namanya. Kalau sudah majhul, ini ngaruh kepada hadisnya. Tidak mungkin hadisnya sahih. Kalau do'if, kok mau dipaksa semua orang percaya? Itu Pak Yai, itu. Jadi jangan coba-coba, kalau kita tidak mau dengan tantangan yang lebih berat, membawa masalah nasab ini kepada kesahihan atau tolak ukur cara mensahihkan hadis. Hanya untuk melindungi bahwasannya sama-sama tidak tertulis. Kenapa? Karena harga yang harus dibayar lebih mahal. Bukan hanya kamu harus mencari kitab kalau begitu, tapi kamu harus pastikan siapa jalurnya. Orang abad ke-1400 ya, menceritakan tentang orang yang abad 400, 1000 tahun atau mungkin 500 tahun. Bagaimana kamu mau menyusun personalnya yang menyambungkan sanad ini? Pun kalau misalnya kamu menyusunlah haddasana. Orang-orang ini siapa? Kamu yakin orang-orang ini jujur semua? Dari mana buktinya jujur? Kita ketika menyatakan seseorang sikoh, bukan kita, tapi misalnya waqala Ibnu Hajar ya, Lisanul Mizan mengatakan sikoh misalnya ya. Ada kitab lain mengatakan sikoh.
Itu baru kita percaya. Jadi rumit ya, semakin rumit kalau justru dibawa kepada hadis. Saya kira justru Ustaz temannya Ketua Umum PBNU ini untuk memberikan opsi tawaran. Bahwasanya ya sudah, itu ya benar toh. Ya kita lihat aspek barokahnya. Ya kalau kalian setuju saja, silahkan. Toh kita itu berbeda antara berbicara apa yang ingin kita tekankan kepada orang berbagai levelnya dengan kita bicara keilmuan itu berbeda. Jadi tidak perlu diadu-adu Kiai Haji Imaduddin ini dengan Ketua Umum PBNU. Kenapa? Karena tidak ada orang itu berbicara kecuali ada tujuannya apa yang ingin diyakinkan dan di konteks apa. Saya kira semuanya punya konteks masing-masing. Justru kalau kamu ngadu-ngadu malah kamu yang bikin permasalahan menjadi keruh. Yang penting sudah jelas di mana mereka sepakat, di mana berbeda. Begitu saja. Kalau masalah Kiai Yahya Stakuf berhujjah dengan hadis ya wallahu a'lam. Cuma saya sampaikan teori pembanding yang sederhana saja bahwa justru semakin berat. Kenapa? Karena hadis itu karena sudah terlepas dari teks, terlepas dari manuskrip, maka harga yang harus dibayar adalah transmitornya ini harus orang-orang yang dikenal dan juga dikenal sebagai orang yang thiqoh. Kalau dalam nasab, jangankan dikenal sebagai thiqoh, dikenalnya saja tidak. Kenapa? Karena tidak ada orang ulama berbicara tentang ulama yang membawa nasab. Biasanya yang dibicarakan itu adalah ulama yang membawakan hadis. Kira-kira begitu ya. Apalagi kalau Anda baca kitab nasab, di situ tidak ada istilahnya hadatsani, tetapi waqala fil umdah. Bahkan kitab Syamsud Dohirah saja itu bahasanya itu bukan seperti bicara hadis, tapi ya seperti membaca cerita waqala fil umdah. Dan ulama berkata dalam kitab Al-Umdah, berarti Ibnu Ambah waqala fil Majdi, berarti Ibnu Umari ya. Enggak membaca transmisinya dari siapa, tapi langsung baca kitabnya. Padahal kalau kita membaca misalnya Hilyatul Aulia, walaupun hanya sebuah cerita, itu ada hadatsani, enggak mesti tentang Nabi. Tentang ucapan Imam Syafi'i misalnya, sampai kepada pengarang Hilyatul Aulia ini ya, Abu Nuaim kalau tidak salah, itu dia itu hadatsani. Saya dengar cerita ini dari orang ini mendengar cerita dari orang ini, terus sampai kepada Imam Syafi'i. Termasuk ucapan Imam Syafi'i misalnya idza shahal hadis, itu ada jalurnya Pak, bisa sampai kepada orang yang meriwayatkan. Kalau kita kan sudah baca di kitabnya. Jadi itu kekuatan sanad namanya ya. Ini penting. Nah, jadi agama Islam itu kalau dalam hukum-hukum tertentunya di bagian-bagian yang paling poin itu tidak berkaitan, tidak tergantung dengan teks, tidak tergantung dengan kitab, tapi tergantung dengan sanad. Ketersambungan sanad begitu ya. Karena kebenarannya itu harus diterima semua orang. Bukan subjektif. Oh saya yakin penuh berkah, itu subjektif namanya. Ya berarti yang meyakini berkahnya, yang tidak ya tidak. Allahumma hdina sabil. Saya bicara ini ya tidak terlalu penting, makanya saya pakai video ya, tidak perlu saya bacakan kitabnya karena pengetahuan ini sudah semua orang insya Allah paham, yang paham, yang tidak ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.